Perkenalkan, saya Cindy Vinela Putri dari kelas 93 akan menampilkan tentang listrik statis. Pengertian listrik statis. Listrik statis adalah listrik yang tidak mengalir atau listrik yang muatan listriknya dalam keadaan diam. Listrik statis adalah bentuk listrik yang dihasilkan bila benda digosokkan satu sama lain. Sejarah listrik statis. Listrik statis pertama kali ditemukan oleh ahli matematika berkebangsaan Yunani kuno, Thales of Miletus. Kala itu, beliau mengambil batu berwarna kuning yang disebut dengan batu ambar. Thales kemudian menggosok-gosokkan batu tersebut dengan kain wol. Bulu ayam tersebut kemudian tertarik dan menempel. Atom. Partikel-partikel atom terdiri dari elektron, proton, dan neutron. Jika banyak proton dan elektron sama, maka bermuatan netral. Jika benda kekurangan elektron atau kelebihan proton, maka bermuatan positif. Jika benda tersebut kelebihan elektron atau kekurangan proton, maka bermuatan negatif. Muatan yang sejenis akan saling tolak-menolak apabila didekatkan. Seperti gambar A, positif dengan positif akan saling tolak-menolak. Juga gambar B, negatif dengan negatif akan saling tolak-menolak. Tetapi, apabila dua muatan yang berbeda jenis didekatkan, maka akan saling tarik-menarik, seperti gambar. Positif dengan negatif akan saling tarik-menarik. Cara membuat benda menjadi bermuatan listrik. Pertama, konduksi, dengan cara menempelkan suatu benda yang sudah bermuatan. Contoh seperti gambar. Yang kedua, induksi, dengan cara mendekatkan sebuah benda pada benda yang sudah bermuatan. Contohnya seperti gambar. 3. Menggosok. Setiap benda punya kemampuan melepaskan elektron, namun punya kemampuan yang berbeda-beda dalam menerima elektron. Contohnya seperti gambar. Alat elektroskop. Elektroskop adalah alat yang digunakan untuk mengetahui benda itu bermuatan listrik atau tidak. Bagian elektroskop. Pertama, kepala elektroskop. Kepala elektroskop terbuat dari logam agar dapat mengantarkan muatan-muatan listrik ke ujung daun emas. Kedua, daun elektroskop. Daun elektroskop terbuat dari logam kertas emas yang tipis dan ringan untuk memudahkan daun elektroskop tersebut mengembang jika dimuati muatan listrik. Ketiga, karet. Karet agar muatan listrik tidak merambat ke dalam wadah. Prinsip cara kerja elektroskop. Jika sebuah benda bermuatan didekatkan pada bagian kepala elektroskop, muatan yang berlain jenis dengan muatan benda akan berkumpul di kepala elektroskop. Muatan listrik di daun emas berlawanan jenis dengan muatan listrik di kepala elektroskop atau sama dengan jenis muatan listrik benda. Oleh karena kedua helai daun emas tersebut bermuatan sama atau sejenis, keduanya tolak-menolak. Kesimpulan. Elektroskop yang telah bermuatan listrik ini dapat digunakan untuk mengetahui jenis muatan. Apabila benda yang didekatkan kepala elektroskop menyebabkan daun elektroskop lebih mekar, maka muatan listrik di kepala elektroskop adalah sejenis dengan benda yang didekatkan. Apabila benda yang didekatkan menyebabkan daun elektroskop lebih kuncup, maka muatan listrik pada kepala elektroskop adalah tidak sejenis dengan benda yang didekatkan. Hukum Coulomb. Hukum Coulomb adalah gaya tarik-menarik atau gaya tolak-menolak antara dua muatan listrik sebanding dengan muatan-muatannya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak yang memisahkan kedua muatan tersebut. Rumus Coulomb sebagai berikut. Medan listrik. Medan listrik adalah daerah atau ruang di sekitar muatan listrik yang masih dipengaruhi gaya Coulomb, gaya listrik. Medan listrik dapat digambarkan dengan garis gaya listrik yang arahnya keluar, menjauhi untuk muatan positif dan masuk mendekati untuk muatan negatif. Sifat-sifat garis medan listrik. Garis gaya medan listrik tidak pernah berpotongan satu dengan yang lainnya. Garis-garis medan listrik selalu mengarah radial keluar menjauhi muatan positif dan radial ke dalam menuju muatan negatif. Tempat di mana garis-garis gaya medan listrik dapat menunjukkan medan listrik yang kuat. Sebaliknya, tempat di mana garis-garis gaya medan listrik merenggang menunjukkan medan listrik yang lemah. Arah medan listrik dua muatan yang berinteraksi. Contoh A, muatan positif dan negatif, saling tarik-menarik, dan B, muatan positif dan positif, saling tolak-menolak.
Rumus medan listrik sebagai berikut. Terjadinya petir. Terjadinya petir akibat loncatan muatan listrik statis di ionosfer. Muatan listrik terjadi pada saat muatan listrik bergerak bersama-sama. Kejadian ini disebut pengosongan listrik statis. Penangkal petir. Penangkal petir merupakan suatu perangkat yang terdiri dari serangkaian jalur yang difungsikan sebagai media mengalirkan alur listrik petir menuju ke permukaan bumi, tanpa merusak benda apapun yang dilewati oleh petir tersebut. Sekian pembahasan tentang listrik statis dari saya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.